gimana sih lu? Nah, baik. Syukurlah alhamdulillah Mbak sudah sampai pada hari ini di tempat ini. Kalau boleh tahu, Mbak kesini diantar oleh siapa? Kebetulan saya sendiri kesininya. Oh, alhamdulillah ya, Mbak sampai sini dengan selamat dan tidak ada kendala apapun itu. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan proses konseling individual? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini aja. Oh, berarti baru kali ini dengan saya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu konseling individual yang akan kita laksanakan pada hari ini. Konseling individual itu adalah salah satu jenis layanan PK yang dilaksanakan dan dilakukan oleh seorang tenaga profesional yang kali ini saya sendiri sebagai konselor dengan Mbak sebagai kliennya dengan bertujuan untuk memandirikan klien. Jadi tujuan proses konseling individual ini dilaksanakan itu untuk memandirikan klien. Jadi semua permasalahan Mbak yang akan Mbak ceritakan, saya tidak akan memberikan solusi, melainkan Mbak sendiri yang akan mengambil keputusan untuk permasalahan Mbak yang sedang dihadapi. Selain itu, dalam proses konseling individual ini, kita memiliki 5 asas yang akan kita sepakati pada hari ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana seluruh data yang Mbak berikan, seluruh informasi yang Mbak ceritakan, masalah Mbak yang akan ceritakan pada saya hari ini, semuanya akan saya simpan dan saya rahasiakan karena saya sendiri juga sudah melaksanakan sumpah konselor. Jadi Mbak gak sesungkan kalau misalkan Mbak mau cerita apapun yang Mbak rasakan, apapun yang Mbak sedang hadapi pada hari ini, itu akan saya rahasiakan semuanya, gak akan saya ceritakan kemana-mana. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana saya di sini sebagai seorang konselor sudah bersukarela menerima Mbak sebagai klien saya. Nah, maka dari itu Mbak juga harus bersukarela karena di sini saya sudah bersukarela meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang Mbak rasakan pada hari ini. Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Sebelum melaksanakan proses konseling pada hari ini, Mbak tidak usah sungkan untuk menceritakan semuanya, karena kalau nanti Mbak tidak bisa terbuka dan tidak bisa menceritakan semua yang Mbak rasakan, itu kita akan kesulitan untuk mencari jalan keluarnya, untuk mencari solusi yang akan Mbak ambil buat permasalahan Mbak sendiri. Maka dari itu, saya harap Mbak bersukarela dan juga terbuka untuk menceritakan permasalahan yang Mbak hadapi pada saat ini. Nah, yang keempat itu ada asas kekinian. Jadi, apapun permasalahan Mbak yang ceritakan pada hari ini itu tidak berpatok dan tidak harus pada masalah yang Mbak rasakan pada hari ini. Jadi, kalaupun memang Mbak punya masalah nih di minggu lalu ataupun di tahun lalu, itu bisa Mbak ceritakan ke saya pada hari ini. Jadi apapun yang Mbak rasakan itu nggak harus Mbak ceritakan yang Mbak rasakan pada hari ini. Kemudian yang terakhir itu ada asas kemandirian, yang dimana tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa konseling individual ini bertujuan untuk memandirikan klien. Jadi apapun yang Mbak ceritakan kembali pada saya, itu akan saya kembalikan lagi pada Mbak, karena tujuannya yang tadi itu untuk memandirikan klien.
semua permasalahan Mbak yang Mbak ceritakan kepada saya itu akan Mbak ambil sendiri keputusannya. Buat yang terbaik buat Mbak itu solusinya itu bagaimana gitu. Jadi begitu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, sebelum memulai proses konseling pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak datang ke sini ada permasalahan apa yang akan Mbak ceritakan pada hari ini? Saya kesini tuh mau cerita tentang kuliah saya. Saya kan sekarang semester 3 ya, terus semester depan itu semester 4 saya disuruh milih konsentrasi gitu kayak peminatan jurusannya. Jadi di jurusan saya kan jurusan manajemen. Nah di manajemen itu ada empat jurusan, 4 konsentrasi gitu. Nah 4 konsentrasinya yang pertama pemasaran, terus keuangan, manajemen operasional, sama MSDM. Saya tuh bingung di antara keempat itu karena saya nih ragu. Sebenarnya saya tuh maunya MSDM ya, tapi kayak masih bimbang gitu antara MSDM sama yang lainnya. Kalau keuangan itu saya kayaknya udah enggak deh, karena menurut saya kurang di bagian hitung-hitungan gitu ya. Jadi di antara 3 itu. Berarti kelihatannya Mbak itu ngerasa kalau misalkan di antara keempat itu pilihannya bingung ya, mau milih yang mana gitu. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi kan teman-teman saya nyaranin kalau misalkan udah yuk MSDM aja, udah yuk keuangan aja. Katanya kalau keuangan itu lulusnya cepet, gampang. Tapi menurut saya sih enggak ya, cuma tergantung orangnya gitu kan, tergantung masing-masing orangnya. Terus ada yang bilang juga kalau MSDM itu nanti susah keluarnya karena dosennya ribet segala macem gitu. Tapi kalau misalkan passion saya ternyata di MSDM, ya berarti saya harus ngambil itu kan ya? Iya sih benar. Tapi kan pernah nggak Mbak itu pernah bikin nggak kalau misalkan kira-kira nih kalau misalkan Mbak masuk ke MSDM itu Mbak kedepannya bakalan jadi apa gitu? Nah itu saya bingung. Waktu itu sempat sih ngikut seminarnya gitu kan, kalau keuangan bisa jadi akuntan gitu kan, terus bisa kerja di bank segala macam. Terus kalau operasional itu biasanya dia di industri-industri gitu karena kan operasional gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan pemasaran mungkin di bagian itu ya, marketing gitu ya, pemasaran. Iya, bisa jadi sales juga. Nah, kalau MSDM katanya sih bisa jadi HRD. Cita-cita saya tuh itu pengen jadi HRD. Tapi ininya kan pasti saingannya sama psikolog ya kan, karena tentang gimana sifat manusia gitu kan. Jadi ya itu bingungnya karena ya prospek kerjanya emang luas sih MSDM, tapi saingannya sih banyak. Saya takutnya nanti pas melamar kerja kesaing gitu kan sama psikolog, terus sama jurusan manajemen lainnya dari kampus lain gitu. Tapi kalau misalkan Mbak nih kira-kira mau ngambil MSDM kan tadi ya, udah ada persiapan belum yang Mbak siapin nih selama liburan ini buat nanti semester 4 ambil peminatan itu?
Sejauh ini sih belum ya, karena saya juga kan masih bingung nih mau ngambil apa gitu antara SDM atau pemasaran sama operasional. Kalau operasional tuh ada hitungannya, jadi dia balance antara apa teorinya ada, hitungannya ada. Sedangkan kalau saya pribadi itu kalau hitungan ya hitungan, kalau teori teori nggak bisa dua gitu. Karena saya sebenarnya itu sih lemahnya di hitungan. Berarti Mbak ini nggak bisa kalau misalkan antara hitungan sama teori ini dijadiin satu. Iya betul. Jadi kayaknya lebih baik saya milih MSDM sih. Tapi kalau menurut saya, apa Mbak pernah terpikirkan gitu kalau misalkan Mbak ini ngambil MSDM, nah prospek kerjanya ini yang tadi udah dibilang nih, tapi kalau misalkan Mbak ternyata masuk ke MSDM itu salah, nah Mbak itu kira-kira mau kemana setelah MSDM itu? Nah, kalau udah kayak misalkan semester 4 nanti saya udah fix ngambil MSDM, ternyata passion saya bukan di situ. Otomatis saya harus coba buat adaptasi lagi dong, ya kan? Iya. Saya harus menerima nih kalau saya harus kayak gini gitu. Paling gitu sih. Terus untuk prospek kerjanya ya luas, semoga aja bisa cepet dapet kerjaan setelah kuliah. Gitu. Berarti memang Mbak udah fiksasinya pengen masuk ke MSDM ya? Enggak, ya maksudnya nggak ada pilihan lain selain MSDM atau Semester 1 ya, dari semester 1 tuh udah dipikirin kalau udah deh masuk MSDM aja, karena kayaknya kalau yang lain tuh susah, apalagi keuangan gitu kan udah gak mungkin, karena hitungan aja menurut saya pribadi saya kurang gitu, kurang banget. Terus waktu semester 3 ini ada manajemen operasional. Nah, pas belajar manajemen operasional itu dosennya enak penjelasinnya kayak tinggi, ini tentang ini dijelasin semua, terus kayak paham tuh di situ. Tapi pas bagian teori aja, tapi kalau yang hitungan itu tetap aja saya bingung, saya harus belajar lagi sendiri gitu sama teman saya, diulang lagi gitu. Nah, untuk keuangan saya nggak milih, kayak udah nggak ada di pikiran, kayak nggak mau deh, udah nggak mau, karena waktu ulangan pun gitu kayak saya harus belajar lagi, benar-benar belajar ngapalin rumusnya gitu kan, terus kayak banyak banget gitu rumusnya, belum lagi kan materinya banyak di situ hitungan semua, jadi kemungkinan saya nggak milih itu. Jadi antara MSDM sama operasional itu sih. kalau misalkan nih Mbak ternyata di MSDM banyak banget nih saingannya, kira-kira Mbak bakal milih ke manajemen operasional atau gimana? Waktu itu pernah nanya ke dosen ya tentang kalau MO itu manajemen operasional itu gimana sih gitu kan prospek kerjanya. Nah, dia bisa sebenarnya saingannya kurang ya, kayak di pekerjaan itu sebenarnya kurang dibutuhin, yang banyak dibutuhin itu ya kayak SDM, terus pemasaran sama keuangan. Kalau MO tuh sekarang masih kurang gitu, tapi ya banyak kok prospek kerjanya, yang bisa di industri, bisa juga di kantor, kan bagian mengoperasikan gitu. Jadi
Mungkin saya antara memilih dua itu masih bingung sih. Tapi lebih yakinnya ke MSDM karena saya mungkin emang prospeknya di situ. Passionnya juga di Iya. situ. Berarti kalau misalkan kayak gitu, Mbak juga harus persiapin diri dari sekarang. Kalau misalkan emang benar-benar udah fixnya mau ngambil peminatan di MSDM gitu. Iya, apalagi itu sih saya mau nyiapin diri saya lagi buat nyiapin lebih ke nanti pas kuliah semester 4 biar nanti hasilnya juga memuaskan gitu kan, biar saya juga bisa cepet nyari kerja, dapat kerja gitu sih. Kan tadi kan Mbak sudah bilang ya, kalau misalkan Mbak ini insya Allah nih peminatannya mau ngambilnya MSDM. Tapi sebelumnya Pak Mbak sudah pernah berdiskusi terlebih dahulu dengan kedua orang tua. Kalau misalkan Mbak ini nanti peminatannya mau ngambilnya MSDM gitu. Sebelumnya sudah pernah saya bicarakan, terus kemarin dibicarakan lagi. Terus kata orang tua saya, ya udah kalau emang passionnya di situ nggak apa-apa, biar aja MSDM. Karena kalau misalkan ngambil yang lain bukan passionnya kan nanti malah susah sendiri. Jadi orang tua saya sudah setuju aja kalau saya ngambilnya apa gitu. Jadi kemungkinan saya memang mau mengambil SDM gitu. Berarti orang tua juga udah tahu ya, misalkan Mbak mau ngambil MSDM itu udah tahu maksudnya prospek kerjanya nanti bakal gimana. Jadi keputusan yang Mbak ambil itu jadinya ambil MSDM kan ya? Iya benar. Oh baik. Oke, kalau misalkan kayak gitu, Mbak sendiri kan yang udah tahu kalau misalkan solusi yang Mbak milih yang Mbak mau ngambilnya peminatannya MSDM. Benar. Oke, baiklah. Berarti proses counseling pada hari ini kita selesai karena Mbak sudah memilih jawaban Mbak sendiri, solusi Mbak yang ambil buat kedepannya itu gimana gitu kan.